yang ditayangkan. Saya bisa ikut kursi tahun ini ya. Kami akan melaksanakan dari jajaran Polresta Jayapura Kota, yaitu refleksi akhir tahun, sepanjang tahun 2024. Tentunya refleksi ini menjadi bahan pertanggungjawaban kami di dalam melaksanakan tugas sepanjang tahun di dalam tugas melindungi, mengayomi dan juga tentunya melayani masyarakat yang ada di wilayah Kota Jayapura. Dalam hal ini tentunya refleksi ini tentunya nantinya juga bisa menjadi evaluasi kita dan juga langkah kita ke depan dari kepolisian bersama dengan stakeholder baik yang ada di internal maupun eksternal ya, dan tentunya refleksi ini juga tidak hanya berhenti di sini dan terus kita minta masukan dari rekan-rekan stakeholder dan juga khususnya rekan-rekan media yang selalu setia memonitor ya, khususnya juga menginformasikan segala bentuk aktivitas kegiatan-kegiatan kepolisian internal maupun kepolisian bersama dengan masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini kami akan membagi beberapa hal ya terkait dengan bentuk refleksi, yaitu yang pertama kita bicara memang secara umum sepanjang tahun 2024 ya, dinamika Kamtibmas itu terus ada ya, baik yang mungkin levelnya bisa diantisipasi maupun levelnya yang sudah harus dilakukan secara penegakan hukum. Dalam hal ini kami akan menyampaikan terkait dengan data Satuan Reserse Kriminal untuk jumlah tindak pidana yang terjadi. Jadi kami membandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2023. Di tahun 2024 itu ada 3.073 kasus. Kemudian di tahun 2023 kita bandingkan itu ada 3.982 kasus. Jadi ada tren penurunan sejumlah 909 kasus. Kemudian penyelesaian kasus tindak pidana di tahun 2024 itu bisa diselesaikan kasus tindak pidana sejumlah 1.752 dibandingkan dengan tahun lalu itu 899. Jadi ada tren penyelesaian kasus itu 853 kasus. C. Persentase penyelesaian tindak pidana. Ini dari persentase, jadi 2024 itu 57,1%. Kemudian penyelesaian di tahun 2023 itu 22,57%. Resiko masyarakat terkena tindak pidana di tahun 2024, resiko yang terkena tindak pidana 730 orang. Di tahun 2023 itu ada 899 orang. Terkait dengan selang waktu terjadinya tindak pidana, ini juga menjadi penting sebagai gambaran bahwa di tahun 2024 itu untuk kejadian itu setiap 2 jam 57 menit 36 detik. Sedangkan di tahun 2023 itu setiap 2 jam 38 menit 24 detik itu terjadi tindak pidana. Jadi kita gambarkan setiap 2 jam ke depan nanti ada tindak pidana yang nanti tentunya akan kita urai. Terkait dengan pertanggungjawaban hasil penyidikan. Nah, jadi tadi secara umum memang itu laporan yang diterima, namun ada kasus yang bisa diselesaikan secara mediasi ataupun mungkin yang masih ditangani dan tahap penyelidikan. Yang kami akan informasikan ini terkait yang penyidikan. Jadi sepanjang tahun 2024 hingga tanggal 5 Desember 2024, yang tahap 1 itu ada 257 kasus, yang tahap 2 ada 243 kasus. Dibanding dengan tahun 2023 tahap 1 itu hanya 205 kasus, tahap 2 ada 194 kasus. Jadi tahap 2 ini di mana tersangka dan juga pendukung lainnya seperti barang bukti ini dilimpahkan ke kejaksaan. Perlu kami sampaikan 10 besar data kasus kriminal sepanjang tahun 2024 yang terjadi di Kota Jayapura
yakni yang pertama itu curanmor. Ini masih tertinggi, jumlahnya 1.157 kasus. Kemudian pencurian biasa itu 621 kasus, aniaya itu ada 423 kasus, pengeroyokan 182, pencurian dengan kekerasan ini juga cukup tinggi juga 167 kasus, penipuan 93 kasus, penggelapan 84 kasus, pencurian dengan pemberatan 53 kasus, pengerusakan 39 kasus, KDRT juga masih tinggi 43 kasus. Jumlah perbandingan crime total di tahun 2023 total itu ada 3.982 kasus dan tahun 2024 total 3.073 kasus. Di mana jumlah tren kriminalitas menurun sebanyak 909 kasus dan untuk penyelesaian mengalami peningkatan yang mana di tahun 2023 itu 899 kasus dan di tahun 2024 itu ada 1.752 kasus. Dari ANEF terkait dengan kriminalitas tersebut, ya, jadi sebagian kasus kriminal yang terjadi di latar belakangi pelaku dalam keadaan dipengaruhi minuman keras, alkohol dan atau juga faktor-faktor ekonomi. Jadi ini dua dominasi yang men-trigger terjadinya kejahatan, yaitu minuman keras dan juga tuntutan dari ekonomi. Berdasarkan pemicu atau latar belakang tersebut, sehingga para pelaku berani melakukan suatu tindak pidana dan tidak taat kepada norma-norma hukum yang berlaku, sehingga membuat pelaku tidak memikirkan dampak dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Di mana dampak perbuatan pelaku atau suatu tindak kriminal dapat merugikan tentunya pihak lain, baik secara material maupun secara imaterial, sehingga bisa menjadi gangguan kamtipmas di lingkungan masyarakat. Sebagian pelaku tindak pidana juga bertujuan untuk hasil kejahatan digunakan ini untuk pembelian narkoba, ya, karena memang setelah kita lakukan pengecekan juga, ya, tes urin contohnya, mereka juga rata-rata pelaku ini positif menggunakan narkoba jenis ganja. Ini yang menjadi tentunya evaluasi, ya, bahwa hasil-hasil curian ini, ya, tidak juga selalu untuk kebutuhan ekonomi, tetapi hanya digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana baru, yaitu penyalahgunaan narkotika. Terkait hal tersebut, tentunya upaya kepolisian yang dilakukan ini yang paling awal, ya, langkah-langkah itu memberikan himbauan Kamtibmas atau pesan positif melalui patroli dialogis, sambang babi Kamtibmas, ataupun juga melalui IT atau media sosial yang ada di jajaran Polresta Jayapura bekerja sama dengan rekan-rekan media, sehingga kegiatan-kegiatan positif yang bersentuhan langsung dengan para tokoh masyarakat ini juga kita lakukan untuk meredam terjadinya gangguan Kamtibmas, seperti kegiatan para Mumbai yang menjadi produk, ya, kegiatan preventif unggulan di jajaran Polresta Jayapura. Dalam hal juga kita mengakselerasi daripada program Bapak Kapolri, yaitu Beyond Trust Presisi, di mana salah satunya adalah program kumpul dengan masyarakat. Ada Jumat Curhat, namun kita di jajaran Polresta kita laksanakan dengan nama para Mumbai, yaitu sebagai wadah atau sebagai media untuk menampung keluhan masyarakat, ya, guna menjaga keseimbangan pemeliharaan Kamtibmas agar tetap kondusif dan meminimalisasi terjadinya tindak pidana. Dan kegiatan ini memang cukup efektif. Kemudian kita lanjutkan terkait dengan refleksi dari kegiatan Satuan Reserse Narkoba. Data pengungkapan dan penanganan kasus tindak pidana pada Satuan Narkoba ini kami tetap membandingkan dengan tahun 2023.
Untuk pengungkapan kasus di tahun 2024 itu sebanyak 29 kasus, di tahun 2023 itu 48 kasus. Jadi terjadi penurunan kasus sebanyak 19 perkara di tahun 2024. Yang kedua, untuk tersangka tahun 2023 sebanyak 65 orang. Di antaranya laki-laki atau pria itu 59 orang, wanita itu 6 orang. Dari 65 tersangka, 58 orang asli warga negara Indonesia dan 7 orang lainnya merupakan warga negara asing asal Papua Nugini. Untuk tahun 2024 sebanyak 37 orang. Untuk laki-laki 35 orang, untuk perempuan 2 orang. Dari ke-37 tersangka, 34 orang asli warga negara Indonesia dan 3 orang lainnya warga negara Papua Nugini. Jumlah tersangka dibandingkan tahun 2023 terdapat selisih 28 orang, lebih sedikit dengan jumlah tersangka di tahun 2024. Untuk barang kita amankan dan dilakukan proses secara hukum baik penyitaan sampai dengan pemusnahan. Di tahun 2023 sabu itu ada 5 kasus, total BB 47,43 gram. Ekstasi nihil ganja 39 kasus, total BB 30.537 gram atau 30 kg lebih. Psikotropika 1 kasus. Untuk terkait dengan undang-undang kesehatan atau undang-undang pangan itu ada 3 kasus dengan yang diamankan atau dilanjutkan pemusnahan 124,8 liter. Di tahun 2024 untuk sabu itu ada 4 kasus. Total barang bukti ada 413,59 gram. Ekstasi nihil ganja 21 kasus dengan berat barang bukti 25 kg lebih. Untuk pangan atau miras lokal ada 2 kasus dengan jumlah kuantitinya 12 liter. Kemudian undang-undang kesehatan ada 5.992 butir. Mungkin yang terkait dengan obat-obatan keras yang memang digunakan terbatas atau perizinannya terbatas namun disalahgunakan. Jumlah hasil penyidikan hingga akhir tahun 2023 itu ada 48 kasus, tahap 2 48 kasus. Kemudian hingga akhir tahun 2024 jumlah kasus 29 kasus, tahap 1 3 kasus, tahap 2 25 kasus. Untuk yang sedang proses ada 1 kasus. Untuk Satuan Reserse Narkoba, ini bisa kami sampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi peredaran narkotika di Kota Jayapura antara lain yang pertama, masih kurangnya tingkat kesadaran dan kerjasama dari masyarakat dalam penanganan tindak pidana narkotika. Yang kedua, masih tingginya tingkat penggunaan narkotika, khususnya jenis ganja di kalangan masyarakat dan juga tingkat ekonomi rendah. Yang ketiga, berdasarkan data perkara tahun 2024, bahwa kelompok masyarakat rawan pelaku tindak pidana narkotika itu usia yakni dari 18 sampai 29 tahun ada 22 orang. Jadi dominasi ini anak-anak muda kita atau anak-anak di usia produktif. Pendidikannya yaitu SMA 23 orang dan yang tidak bekerja 23 orang. Apabila dilihat dari pengakuan tersangka dalam berita acara pemeriksaan, secara mayoritas faktor utama dari terjadi tindak pidana narkotika adalah masalah ekonomi. Terkait dengan upaya-upaya kepolisian untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan narkotika, yakni selain penegakan hukum, juga bekerja sama antar instansi, satker pemerintah maupun fungsi pengemban terkait pemberantasan narkotika, serta mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan gereja untuk menegaskan tentang bahayanya penyalahgunaan narkotika yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, dan masa depan. Tentunya upaya-upaya ini juga kita mendukung apa yang menjadi pesan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak
Prabowo Subianto terkait dengan pemberantasan tindak pidana narkotika ini menjadi atensi. Kemudian ada berapa nanti ini sedang kita rencanakan juga, sudah kita survei juga ya terkait dengan program dari Direktorat Narkoba, yaitu Kampung Rawan Narkoba dan juga Kampung Bebas Narkoba yang ada di wilayah, ada 2 tempat di wilayah jajaran Polresta, yaitu di Kayu Ulo ya Pak Kasar ya, dan juga daerah daerah Hamadi Pantai, itu yang menjadi daerah rawan narkotika yang nanti kita akan kelola bersama pemerintah daerah dan juga stakeholder yang punya tugas melakukan pemberantasan terhadap narkotika. Itu terkait dengan refleksi narkotika. Selanjutnya terkait dengan kegiatan sepanjang tahun 2024 yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas. Terkait dengan data kecelakaan lalu lintas tahun 2023 itu ada 1.341 kasus dengan total kerugian material 2.658.072.000 rupiah. Di tahun 2024 ada 1.289 kasus untuk juga total kerugian 2.654.600.000 rupiah. Di mana perbandingan laka lantas tahun ini dengan tahun lalu turun 52 kasus atau 4,36%. Sementara kerugian material mengalami penurunan sebesar 3.472.000 rupiah atau turun 20,53%. Terkait dengan korban jiwa, ya ini juga menjadi atensi kita. Ya, jadi laka lantas ini ya jadi mesin pembunuh yang masih tinggi di wilayah ya atau menghilangkan nyawa orang di wilayah kota Jayapura, dan ini hampir umum di seluruh tanah air kita nih. Angka lalu lintas adalah mesin pembunuh yang dia silent ya, tetapi ternyata banyak yang menjadi korban akibat ketidakpatuhan dari berlalu lintas. Untuk tahun 2023 yang meninggal dunia 81 orang ya. Jadi setiap bulan ini dari tahun 2023 tuh ya tinggal dibagi aja tuh, setiap bulan tuh berapa orang meninggal karena laka lantas. Luka berat 519 orang, luka ringan 1.325 orang. Meninggal dunia di tahun 2024 77 orang, luka berat 462 orang, luka ringan 1.406 orang. Data korban jiwa dibandingkan dengan tahun lalu, untuk korban meninggal dunia mengalami penurunan sebesar 1,67%. Korban luka berat juga mengalami penurunan kasus atau turun sebesar 314%. Sedangkan korban luka ringan mengalami penaikan kasus sebesar 5,12%. Untuk data pelanggaran lalu lintas tahun 2023, tilang itu ada 4.006 pelanggar, teguran itu 886 pelanggar, jumlah denda tilang 381.159.000 rupiah. Untuk tahun 2024 periode Januari November, tilang itu ada 1.051 pelanggar, teguran ada 5.338 pelanggar, denda tilang ada 126.055.000 rupiah. Data pelanggaran lalu lintas yang diberikan Gakum berupa tilang pada tahun ini menurun sejumlah 5.682 pelanggaran atau turun 20,35% dari tahun sebelumnya, sementara yang diberikan tindakan berupa teguran tertulis. Untuk penyelesaian perkara laka lantas, jadi ada di tahun 2024 periode Januari sampai dengan November itu ada ADR atau penyelesaian di luar pengadilan atau di mediasi, kemudian SP3, P21, SPDP sampai dengan yang masih lidik sidik. ADR itu ada 1.263 kasus
SP3 4 kasus, P21 4 kasus, kemudian yang masih lidik dan sidik ini 15 kasus. Di sini kami dapat menyimpulkan bahwa meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di Kota Jayapura disebabkan oleh kurang sadarnya masyarakat dalam mematuhi aturan dan tata tertib berlalu lintas, diantaranya tidak menggunakan helm SNI, pengendara yang masih di bawah umur, penggunaan knalpot racing, kendaraan yang sudah dimodifikasi sedemikian sehingga pengendara yang mengendarai kendaraan juga ini dalam keadaan dipengaruhi alkohol. Upaya dan langkah-langkah yang dilakukan dari Satuan Lalu Lintas, ya, bahwa Satuan Lalu Lintas selalu melaksanakan kegiatan himbauan, sosialisasi dan edukasi Kamsel Titcar Lantas kepada masyarakat. Kemudian pihak kepolisian meningkatkan kegiatan pendidikan kepada masyarakat terorganisir maupun masyarakat yang tidak terorganisir. Kemudian juga melakukan kegiatan razia, sweeping, patroli pada daerah yang rawan pelanggaran, kemacetan, dan daerah yang rawan kecelakaan lalu lintas. Satuan Intelkam, jadi dari data Intelkam juga kami inventarisir, ya, bahwa terkait kegiatan unjuk rasa selama tahun 2024 di Kota Jayapura, ya, ini setiap bulannya hampir ada. Rekan-rekan bisa lihat yang tertinggi itu adalah di bulan April, kemudian Agustus, dan juga November. Yang paling sedikit itu Januari, Februari, dan juga September. Tentunya di perkiraan tahun 2025 ini aksi unjuk rasa kelompok berideologi Papua Merdeka, baik dari kelompok KNPB, ULMWP, beserta sayap organisasi kelompok ideologi Papua Merdeka akan meningkatkan dan lebih kegiatannya dibanding tahun 2024 sebagai bentuk eksistensi kelompok yang berideologi Papua Merdeka dalam memperjuangkan aspirasinya. Kemudian juga yang kedua, berbagai aksi massa dari berbagai daerah di Provinsi Papua akan dilaksanakan juga tentunya di Kota Jayapura sebagai ibu kota Provinsi Papua, karena dianggap lebih tepat dari sudut pandang pertimbangan, karena dianggap mudah untuk berkoordinasi, ya, antar elemen yang ingin melakukan demo, dan juga situasi keamanan yang tentunya harus diantisipasi nanti di tahun 2025, dan juga isu pelanggaran HAM yang melibatkan personil TNI Polri dan masyarakat sipil di Papua yang selalu dihembuskan oleh kelompok-kelompok tertentu. Kemudian ini juga terkait dengan permasalahan ganti rugi pemalangan tanah ulayat yang digunakan pemerintah untuk pengembangan infrastruktur. Terus akan menghambat proses pembangunan daerah khususnya di Kota Jayapura. Berkelompoknya kelompok KKP di Kota Jayapura dengan dibentuknya kelompok-kelompok organisasi tertentu yang berganti nama, kemudian arah tujuannya yang sama, kan memperjuangkan juga hal-hal yang sama. Kemudian timbulnya permasalahan akibat dampak dari sengketa dan pelantikan kepala daerah tahun 2024, wakil wali kota, serta wakil gubernur dan wakil gubernur. Kami, ya, dari jajaran Polresta Jayapura, tentunya kita selalu minta dukungan dari seluruh stakeholder pemerintah daerah, baik provinsi, kota, dan juga dari TNI, kemudian instansi-instansi pemerintah lainnya, dan juga dukungan dari tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, terus mendukung tugas-tugas kepolisian dalam menciptakan Harkamtibmas. Dan juga kita juga berharap nanti di tahun 2025 dengan apa yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya terkait dengan kelompok-kelompok yang berseberangan yang bicara tentang ideologi Papua Merdeka, ini juga bisa menurunkan aktivitasnya
dan juga bisa menyampaikan aspirasinya lebih arif dan juga bijaksana. Kemudian juga kita berharap berkurangnya tindak pidana yang meresahkan sehingga aktivitas masyarakat dapat selalu normal dan angka pertumbuhan ekonomi ini terus meningkat yang ada di wilayah Kota Jayapura. Kemudian juga kita berharap juga kita sama-sama meningkatkan toleransi kehidupan antar umat beragama sehingga tidak terjadi konflik-konflik, dan apabila ada konflik yang kecil ini bisa terus kita redam agar tidak menjadi besar. Kemudian juga selanjutnya terkait dengan kasus-kasus yang belum diselesaikan, terutama tentang hak-hak ulayat, ini bisa dibicarakan, kemudian di follow up ya yang sudah dibicarakan di tahun sebelumnya, agar apa yang menjadi hak-hak masyarakat juga bisa terpenuhi. Dan yang terakhir tentunya pelaksanaan demokrasi di tahun 2024 yang terus bergulir ya. Kita juga di tahun udah bisa melihat untuk wali kota dan wakil wali kota terpilih itu kita juga sudah ada, dan juga kita berharap untuk gubernur dan wakil gubernur yang sedang berproses di MK ini tentunya akan membawa juga tentunya dampak terkait dengan dinamika Kaptimmas. Kita berharap semua bisa mematuhi proses-proses mekanisme hukum yang telah ditentukan di dalam proses ini, dan juga tentunya bisa menghormati apa yang sudah nanti diputuskan. Polresta Jayapura Kota telah menangani 2 kasus tindak pidana korupsi